Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Masih ada cadangan siang yang itu. Kerjanya kerja bersama-sama tuh dua. Jadi kalau kita lakukan itu dengan seperti itu yang tadi yang kita ngomongin, ya dia aman sampai dipakai Tanpa sampai minum habis. obat, tanpa apa tuh ginjal bisa memperbaiki ginjalnya sendiri kan, Bisa. Dok ya? Nah, itu makanya harus tidur. Kalau pada saatnya dia tidur, ya tidur karena itulah kesempatan ginjal untuk memperbaiki dirinya. Dok, ini saya lupa apa. Dokter Jaya ini kemarin saya dapat info dari admin. Ada yang mau ngetes keahlian Dokter Jaya. Tapi nggak usah Dokter Jaya, itu saya udah bisa jawab, Dok. Dok, katanya coba bahas penyakit biri-biri katanya. Beri-beri. Nah, itu dia. Kalau Jadi, beri-beri bukan bagian saya. nah, itu bagian saya mau dokter bilang. hewan. Kayaknya ini jawabannya gampang. Silahkan tanya kepada dokter hewan. Karena kalau penyakit biri-biri itu penyakitnya hewan biri-biri. Kalau beri-beri dokternya bisa ya. Nah, tapi kayaknya sih kalau beri-beri mungkin sekarang udah nggak terlalu ini lagi, Dok ya. Nggak terlalu banyak penderitanya lagi ya. Yang banyak sekarang kalau menurut saya itu gara-gara kita punya perilaku nih, Dok. Yang orang kemudian walaupun sekarang sudah di cover sama BPJS itu tetap nggak enak buat jalanin hidupnya, Dok. Betul. Cuci darah. Banyak teman-teman saya, bukan banyak sih, ada beberapa teman-teman saya yang kadang saya sampai nggak tega ngeliatinnya. Dan dokter Jatan tahu kan problem saya dengan darah, Dok? Tahu, Dok? Nggak boleh lihat darah. Jadi satu kali saya nengokin, sekarang sudah almarhum, teman saya tuh cuci darah di daerah Bogor. Parung apa Cibinong ya, saya lupa deh. Mungkin daerah Bogor situ, saya lupa rumah sakit apa. Nengokin dia lagi cuci darah. Susternya tahu bilang, "Pak, Bapak duduk deh, Pak. Kenapa? Muka Bapak udah putih." Jadi saya nggak bisa ngeliatin darah. Kalau ngeliatin darah udah otomatis mungkin ngedrop ya. Nah itu, Dok, cuci darah ini, Dok. Cuci darah itu sebenarnya gejala apa sih, Dok? Jadi begini, kan sebenarnya kalau organ vital itu apa sih? Jantung, paru-paru, otak, Dok. Ya, tapi ada organ-organ penting lain. Yang utama tadi adalah liver. Hati. Karena semua makanan itu disaring racunnya di liver. Satu lagi, yang masuk ke darah, segala macam disaring di ginjal. Yang masuk ke darah disaringnya ke ginjal. Yang masuk dari usus disaring di liver. Oh, beda saringan tuh ya? Ya. Nah, jadi kebayangkan betapa beratnya ginjal. Makanya karena ginjal itu kerjanya berat dan itu dipakai sampai kita mati. Tuhan kasih 2 biji. Dok, bentar, satu lagi nih, Dok. Kalau udara disaring juga nggak, Dok? Di paru. Oh, berarti benar kayak mobil, Dok. Filter oli, filter bensin, sama filter udara. 3 ini, Dok ya? Ya. Orang juga begitu? Ya. Nah, sekarang kebayang nggak? Jantung itu kan memompa darah. Sekali mompa gini, 250 cc. Sekali mompa 250 cc. Satu cangkir tuh, Dok. Segitu. 1 menit 80 kali. 80 kali per menit kan denyut jantung. Duk. Jadi kira-kira berapa liter? 2 liter. Hah? 250 kali 80. 1 menit. 1 menit 250, seperempatnya benar 2 liter. Dikali, itu kan 1 menit. 1 hari 2 liter apa 20 liter ya? Hitung aja. Semuanya itu nanti dibersihinnya di ginjal. Berat nggak ginjal? Ginjal kecil lagi ya? Ya, tapi ada 2. Sehingga kalau 1 rusak masih ada 1. Kerjanya simultan, Dok ya? Kerjanya simultan kan? Ya. 1 hari ginjal itu menyaring darah 200 liter, Bang. 1 hari 200 liter. Kebayang sih.
200 liter tuh. Banyak loh. Tangki mobil saya 90 literan. 3 kali isi tuh. 3 kali isi full tank. Nah, kebayang nggak? Kalau kita menjolimi ginjal, lama-lama ginjalnya bilang, gue udah nggak sanggup. Dia nggak sanggup akibatnya, dia kan menyaring darah, racunnya dibuang di kencing. Makanya kencing itu penting. Kencing itu isinya kok itu racun semua. Kamu minum dibuang di situ, mau minum obat dibuang di situ. Nah, kalau ginjalnya udah give up, gue udah nggak mau nyaring lagi. Orangnya nggak bisa kencing. Jadi bersyukur Franky kalau masih bisa kencing. Kalau kita sering kencing dok? Ya, itu berarti lebih bersyukur lagi dok? Enggak, bukan. Dia bilang, ini kerja gue udah terlalu berat nih. Oh gitu. Tapi kalau dia udah kepayahan, payah ginjal namanya gagal ginjal atau payah ginjal, dia nggak bisa nyaring lagi. Gua nggak nyaring deh. Nah, kamu kebayang nggak? Semua racun itu numpuk di badan. Itulah orang yang namanya gagal ginjal. Itu cuma bisa diobatin dengan 2. Memperpanjang umur dengan cara darahnya dikeluarin, masuk ke alat, dibersihin sama alat, namanya cuci darah. Kalau enggak, dia mati karena racunnya makin lama makin banyak. Atau ganti ginjal. Nah, ganti ginjal ditambahin ginjal baru dari donor. Jadi ginjalnya ada 2 nih. Ini udah nggak bisa. Yang ini nggak dibuang. Ditambahin 1 ginjal lagi. Jadi ginjalnya ada 3, tapi yang berfungsi cuma 1. Itu namanya transplantasi ginjal, Franky. Yang tadi cuci darah. Nah, kalau cuci darah itu kan darahnya dikeluarin. Jadi itu yang kamu lihat teman kamu keluar, masuk ke mesin, masuk lagi. Jadi dia menggantikan ginjal. Kebayang nggak? Itulah yang kemarin gara-gara kita menjolimi ginjal kita, akhirnya dia udah give up. Makanya harus ditolong dan sekali cuci darah. Orang yang cuci darah, mungkin kalau dia udah kondisinya masih belum terlalu parah, cuci darah sebulan sekali. Jadi seminggu bisa 2 kali. 2 minggu sekali, seminggu sekali. Nanti lama-lama seminggu 2 kali, 3 kali seminggu. Bisa tiap hari. Kapan bisa berhenti? Tidak akan berhenti karena ginjalnya udah give up. Harus transplantasi ginjal tuh dia. Nah, masalahnya transplantasi ginjal ada di RSCM tuh ada transplantasi ginjal. Yang pertama kali dilakukan di Rumah Sakit Cikini oleh Prof. Sidabutar namanya. Prof. Sidabutar tuh guru saya. Di UI dia bikin di Rumah Sakit Cikini itu banyak transplantasi ginjal. Diambilnya dari keluarga, Franky. Keluarga. Karena kan untuk dimasukin supaya dia nggak dilawan sama antibody, dicari yang gennya rada mirip. Jadi diperiksalah keluarganya. Diperiksa HLA-nya, namanya HLA. Itu untuk kekebalan tuh ya. Diperiksa HLA, dicocokin. Cocok, baru dia dimasukin ginjal donor. Ginjal itu dipakai, dia bisa bertahan hidup. Dengan catatan si donornya mau ya dok ya? Donornya mau dan yang satunya sehat. Jadi kan punya 2 ginjal. 1 ginjal dikasih ke si resipien. Ya. Dia hidup dengan 1 ginjal. Jadi dengan keterbatasan yang ini nih gak boleh sakit juga gitu loh. Nah, dokter memastikan bahwa kalau dia diambil 1 ginjalnya dikasih dia oke. Nah, saya punya 1 kejadian Franky yang bikin saya ya sedih lah. Kenapa? Ini teman saya dokter forensik dari daerah Sumatera lah. Dia datang umurnya 50-an. Dia bilang, gue nih lagi mau menyendiri, dia bilang. Kenapa? Bertapa. Gue gagal ginjal. Terus? Gue perlu donor ginjal. Udah diperiksa. Anaknya cocok. Istrinya cocok. Dua-duanya diminta. Dua-duanya tidak mau ngasih. Serius sih dok? Serius. Makanya dia curhat ke kita di bagian forensik. Akhirnya dia meninggal di Jakarta.
Repot juga ya. Hah? Ya, kita nggak bisa maksa orang. Ya iya, masalahnya kan Tapi kalau tuh, saya sih ya saya dia kasih bilang, dok. lah daripada gua gitu nanti gua sendiri mati gimana? Kayak gitulah. Ya itu dia bilang kalau saya sih saya kasih dok. Enggak, itu kan tergantung relasi, Itu Frankie. ya tergantung dia, kita nggak masalah. Enggak, itu relasi kan artinya enggak dia saya nggak tahu tapi sifatnya sikapnya dia ke istrinya dengan anaknya seperti apa. Ya barangkali dia juga ada kesalahan ya, barangkali dia galak sama istrinya sama anaknya, barangkali saya nggak tahu kan. Itu satu. Kedua, waktu saya baru lulus dokter nggak lama, saya dapetin berita di koran. Hmm. Saya iklan, saya seorang mahasiswa semester akhir, saya sedang menyelesaikan skripsi, tapi saya kekurangan uang. Saya tidak punya apa-apa, keluarga saya juga tidak bisa ngasih uang dan segala macam. Saya itu terancam DO. Kalau saya nggak bisa melunasi uang sekolah terakhir. Saya sehat walafiat, tidak pernah sakit, gini-gini. Dengan ini saya ingin menjual satu ginjal saya dengan kompensasi uang sekian. Yang berminat harap menghubungi nomor ini. Nah sekarang pertanyaan saya, boleh nggak? Kalau di segi aspek apanya nih dok? Kalau namanya boleh ya terserah, mau etika, mau agama, mau hukum lah apa aja. Kayak itu kamu apa common sense kamu? Ya kalau dari segi saya ngelihatnya dari segi kemanusiaannya dulu dok ya. Saya nggak tahu hukumnya boleh apa enggak. Tapi setiap kemanusiaan saya kayaknya si mahasiswa tersebut dok ya terlalu cepat nyerah. Karena mencari uang itu jangan terlalu cepat jalan pintas yang sifatnya merugikan diri sendiri juga. Ya kalau zaman sekarang sejelek-jeleknya pinjol lah dok ya. Pinjol kan cepet. Tapi biaya kuliahnya berapa tuh dok? Biaya kuliahnya berapa? Ya enggak bukan cuma kuliah lah, nggak tahu dia nunggaknya berapa lama belajar. Tapi waktu itu minta sekitar berapa 20 juta apa gitu loh. Ya pinjol masih dapat kalau sekarang ya dok ya. Pinjaman online. Ntar kalau udah lulus baru bayar gitu, atau ya nggak tahu lah. Tapi waktu itu belum ada. Kalau saya punya pemikiran kayak tadi terlalu cepat nyerah sih dok. Enggak, gini masalahnya kemudian saya itu ngomong dari segi akademik aja. Indonesia dan di banyak negara itu yang namanya jual beli organ itu dilarang lagi. Dilarang apapun alasannya. Misalnya contoh deh, kamu pernah donor darah nggak? Emi? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Ada aja alasannya. Saya tiap hari mau donor aja saya nggak dikasih sama petugas donornya. Alasannya? Darahnya kotor kali. Mungkin banyak dosa dok. Ada aja alasannya dok. Salah satunya kalau dulu tuh HB saya kurang. Terus kemarin apa pokoknya saya ya kan dokter tahu saya memerlukan darah saat itu dok. Ya nggak mungkin enggak saya harus kasih, nggak mungkin saya juga nggak mau. Tapi ditolak, nggak boleh. Saya nggak tahu, lupa lagi alasannya apa. Tapi saya belum pernah sampai sekarang donor darah dok. Dokter pernah? Pernah. Saya pendonor. Oh pendonor. Saya nggak diperbolehkan sama petugas donornya. Donor darah. Seandainya orang donor darah. Petugas transfusi ke PMI. Habis itu kamu dibayar nggak? Nah, kalau soal dibayar, setahu saya kita nggak dapat bayaran, tapi kita dikasih makanan, dikasih Indomie, dikasih kacang hijau, Milo kacang hijau, tapi biasanya sih Indomie sama Milo, Frankie. Gitu aja. Nah, tapi kalau sekarang nih kamu perlu darah, kamu minta ke PMI, suruh bayar nggak? Bayar. Nah, sekarang pertanyaannya itu jual beli nggak? Logikanya, kamu ngasih nggak bayar, kok orang mau pakai suruh bayar? Kalau dari segi kelayakan transaksinya itu jual beli dok. Kelayakan transaksinya. Tidak. Karena kita keluar bon. Tidak. Itu tidak jual beli Frankie. Karena kamu nyumbang. PMI memproses, tapi untuk memproses kan perlu jarum suntik, perlu infuset, perlu bag. Iya loh, perlu bag. Terus pegawai yang ngambilnya kan perlu dikasih gaji.
Iya dong, yang nyimpennya perlu kulkas, kulkasnya perlu listrik dan segala. Sejauh yang ditarik dari calon yang keluarga pasien yang mau beli darah itu, sejauh yang ditarik itu hanya sekedar untuk processing, itu namanya bukan jual beli. Berarti mungkin saya nggak baca kalimatnya Dok ya. Mungkin di kalimat di kwitansinya harusnya penggantian biaya. Nggak boleh ada kata-kata beli darah. Ya, kalau penggantian biaya ya aman tuh. Masuk akal sih yang dokter ngomongin tadi bahwa istilahnya harus ada biaya-biaya sebagainya. Nggak ada orang soalnya yang mempermasalahkan itu. Gue donor, gak ada orang kan dia donor rutin. Begitu keluarganya perlu harus bayar. Kenapa gue waktu itu nggak dikasih duit? Oh, ini ke sini bayar. Bukan, karena itu untuk processing. Kan gedungnya untuk gedung, terus belum lagi ada ambulan, mau barangkali kalau yang itu kan. Itu sih masuk akal lah kalau PMI ini situ. Tapi yang saya nggak tahu karena biasanya kalau untuk bayar kan bukan saya Dok. Enggak, itu yang namanya, kalau namanya soal organ termasuk darah itu nggak boleh diperjualbelikan. Setuju. Jadi undang-undang itu melarang, Frankie, di semua negara, sampai di setiap negara itu yang namanya organ itu tidak boleh diperjualbelikan, termasuk ginjal. Kecuali ya kalau itu namanya penyelundupan, diselundupi, orang diambil ginjalnya, itu orang ditipu. Tapi kalau di bawah tangan bisa terjadi, ya bisa. Sama aja orang nyolong kan nggak boleh. Tapi kalau nyolong nggak ketahuan. Jadi redaksionalnya harus benar Dok, supaya orang nggak sampai salah nuduh lagi Dok. Ya. Nah tapi kalau orang udah mengiklankan begitu, salah. Karena undang-undang Indonesia pun ada bagian transplantasi di dalam undang-undang kesehatan mengatakan bahwa transplantasi itu tidak boleh ada jual beli di situ. Bahwa ada uang yang keluar oleh si donor, si resipien itu sejauh untuk processing, operasi. Karena dia harus dioperasi kan, ambil ginjal dari sini, masukin ke sini. Terus pengobatan si orangnya ini setelah diambil ginjalnya kan mesti diobatin, dirawat dan segala macam. Kalau sejauh itu, tapi bahwa di balik itu ada yang jual beli, ya jadi kalau soal darah itu udah jelas ya bahwa namanya kalau kita donor ya nggak boleh dapat duit ya, kecuali ada negara yang di mana itu memang jual beli dibolehkan lagi di suatu negara Asia. Jadi sampai kalau orang miskin datang ke PMI-nya, dia jual darah dapat duit, itu dipakai buat makan lagi. Ya. Ada yang seperti itu. Saya ada dapat info seperti itu juga, negaranya cukup besar pada itu Dok. Nah satu, termasuk ginjal tuh nggak boleh donornya tuh mendapatkan keuntungan, apalagi dijual seperti itu, nggak boleh. Nah jadi kalau misalnya ada gitu tapi dia keluar duit juga, ya keluar duit sejauh untuk processing sih tidak masalah. Makanya di RSCM kan beberapa mungkin sekitar 10 tahun yang lalu itu mulai ada transplantasi ginjal. Di screening lagi, dia bawa calon donor, diwawancara dulu segala macam, dicari dia itu hubungannya siapa, ditanya motivasinya apa, kenapa kamu mau mengasih ginjal kamu ke dia. Biasanya yang diterima adalah kalau dia tuh bukan bawahan. Kalau bawahan nggak boleh, Frankie, itu kan maksudnya mungkin kuasa relasi Dok ya. Bawahan bukan bawahan, terus udah gitu dikini kamu kehidupan sosialnya gimana. Jadi dia mencegah supaya jangan sampai dia ada jual beli sebenarnya. Orang miskin sengaja diambil dari satu tempat gitu. Jadi kalau itu udah screening lewat, baru bisa dilaksanakan, diperlakukan pemeriksaan dan segala macam gitu. Nah nanti mungkin sekali waktu ya saya mau menghadirkan satu teman saya yang jadi konsultan itu. Masalah di lapangan gimana sih? Ada nggak jual beli? Ternyata jual beli itu ada. Di balik layar mereka jual beli dan udah diatur nih sama ininya, ngomongnya kayak gini supaya itu bisa lewat screening dan kemudian lu dapat duit gitu loh. Ya kondisi istilahnya keluar daripada jalur tuh memang sering terjadi sih Dok ya. Bisa kita hindarin yang kayak gitu. Ya ada market, ada demand, ada supply. Nggak, bahkan ada teman saya dokter nih, dia tuh jadi orang yang ngumpulin pasien di sini, pergi ke luar negeri, ada punya hubungan dengan dokter lain di sana, komunikasi, ngirimin calon donor ke sana.
Calon donor atau calon resipien kita kan dia kan ngumpulin pasien nih dok. Calon donor. Dia ngumpulin Dan calon donor. calon donor dan calon resipien. Calon donornya, calon resipien kan nggak banyak di antara pasiennya. Dia kirim ke luar negeri. Calon donor juga dikirim di sini. Orang-orang yang mau menjual ginjalnya dihubungin sana, atau di sana udah sediain donornya, dikirim ke sana. Jadi itu seperti kayak jual beli sebagai. Ada yang seperti itu. Saya udah bilang gitu berbahaya. Karena kenapa? Itu kan melanggar hukum sebenarnya. Iya. Jadi yang dipersiapkan di sini pasiennya dia ambil darahnya, dikirim ke sana. Di sana udah database tuh pasien yang memerlukan gini. Nah di sana tinggal nyari donornya. Dulu waktu itu kan berapa kali ketangkep tuh, ada beberapa orang Indonesia yang miskin-miskin itu dikirim ke luar negeri untuk dijadiin donor di luar negeri. Di TV pernah saya tonton banyak dari daerah Jawa Barat dok. Itu sengaja, memang ada orang yang sengaja mau menjual pergi. Dan itu nanti yang untung besar sih calo-calonya itu, tapi itu melanggar hukum lah. Ya jangan yang kayak gitulah. Ya tapi ya begitu kenyataan. Tapi sekarang gini, kalau di luar negeri untuk transplantasi begitu, sebagian itu yang banyak dipakai itu adalah donor hidup, Frankie. Orang hidup mendonorkan ginjalnya satu, kenapa? Dia punya ginjal dua. Tapi kadang-kadang kalau di luar negeri berapa itu mereka sudah mulai memakai namanya donor orang meninggal. Orang meninggal, kecelakaan lalu lintas, semuanya sudah habis, udah meninggal. Tapi kan sirkulasi masih bisa dimasukin ke mesin kan? Ginjalnya masih bagus, udah dicek nih, gini-gini nih, resipien kan udah nunggu nih berapa orang calon resipien. Begitu itu masuk ke kamar operasi, langsung 2 ginjal dikasih ke 2 pasien hidup dari mayat. Kakak saya di Amerika udah nunggu belasan tahun nih dok, belum dapat. Di sini juga masalah. Di sini di Jakarta nih ada beberapa rumah sakit yang sudah melakukan itu, tetapi donor dari orang hidup itu susah diperoleh. Tadi yang saya bilang cerita pertama itu dari keluarga sendiri belum tentu dapat, dari orang lain belum tentu cocok. Nah akhirnya diambil jalan tengah, kurang-kurang cocok dikit-dikit dikasih juga, tapi waktu dia ditransplantasi ginjal tuh dia dikasih obat untuk menekan kekebalan, supaya kekebalan nggak ngancurin ginjal yang baru tadi. Kalau orang makan penekan kekebalan, akibatnya apa? Dia itu gampang kena infeksi, nggak ada kekebalan. Maksudnya kekebalan nekan supaya dia nggak ngancurin ginjal yang baru dimasukin itu. Sampai dia temenan nih dok ya. Ya, itu ada permasalahan sendiri. Tapi sekarang gini, kita ngomong itu sesuatu yang barangkali buat sebagian besar itu udah di awang-awang, tapi itu ada. Saya kasih tahu aja itu ada. Nah sekarang pertanyaannya gini, kita nih sehat. Kan saya bilang tadi, jangan menjolimi ginjal. Karena kalau ginjal dijolimi, itu yang terjadi. Kita nggak mau sampai ke situ kan. Nah, tindakan-tindakan apa yang harus dihindari supaya ginjal kita masih bisa sehat dan dipakai sampai kita dipanggil Tuhan. Ya, artinya kondisi pertama orangnya sehat ya dok ya. Ya, terus sehat. Dirawat di ginjalnya, jangan sampai ginjalnya, tadi dokter bilang jangan kerja keras. Ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan supaya ginjal kita sehat. Apa? Yang pertama lifestyle, Frankie. Gaya hidup. Pertama, minum yang cukup. Karena ginjal itu nyaring. Kalau dia nyaring sesuatu yang kental, yang itu dia kan menyaring dengan menyaring darah kan. Kalau darahnya itu encer, cukup, itu membantu ginjal supaya nyaringnya nggak terlalu berat. Dilarutinnya jadi lebih encer. Jadi harus minum yang cukup. Minumnya berapa? Ya katanya sih 2 liter dok. Ya 2 liter tuh kira-kira kalau gelas gini kan 200. Ya 8 gelas lah. 8 gelas, 10 gelas. Kalau yang kayak begini 600, 3 ginian lah. Kalau yang gede 1 liter kan. Saya biasa ada 1 mug yang agak besar, mug untuk bir ya. Apa namanya? Gelas bir lah ya. Gelas bir itu kira-kira sekitar 450 cc. Jadi bangun tidur saya minum 1 gelas. Terus ntar ya totalnya 1 hari sekitar 4 atau 5 gelas itu. Ya hitung-hitung nyampe lah 2 liter dok. Banyak orang yang karena satu dan lain hal itu dia malas minum, Frankie.
Nah, patokannya apa pada waktu itu? Bahwa kita cukup minum. Kadang-kadang orang di ruang AC itu rasanya nggak haus, Iya, nggak haus. tapi harus dipaksa. Makanya tuh harus ke botolan gini ada gunanya. Kalau misalnya ada 3 botol, sudah 3 botol, 4 botol. Kalau jadi supir nih, kan keringat lebih banyak, ya harus lebih banyak dari 2 liter. Itu salah satu menjaga supaya kita tidak merusak ginjal. Ginjalnya kerjanya beringan. Satu, minum itu. Yang kedua, jangan minum alkohol. Soal minum. Kenapa? Alkohol tuh bikin tensi naik. Ngerusak ginjal juga. Jadi jangan minum alkohol. Jangan ngerokok. Merokok tuh merusak pembuluh darah. Ginjal itu isinya penyaringnya nyaring pembuluh darah. Pembuluh darah itu termasuk yang paling gampang rusak. Oh, itu ngerusak sampai pembuluh darah yang di darah ginjal juga. Iya. Jangan itu. Apalagi? Berikutnya adalah sering nggak kalau anak kecil dia mau kencing diomelin sama orang tuanya. Dia mau kencing diomelin orang tuanya. Baru tahu tuh. Bukan bikin repot aja. Tahan kalau kencing. Kalau suruh tahan kencing, biasanya mungkin pernah pasti tunggu sebentar lagi nih belum sampai tempat buatnya ada WC-nya. Tapi kalau anak kecil mah nggak apa-apa. Kalau naik mobil juga pinggir aja kan, jangan suruh kencing di pinggir jalan, dialingin aja. Oh, kalau ada ini, tapi kalau jalanan lagi jadi gini. Menahan kencing itu berbahaya buat ginjal. Oh, artinya di sini yang dokter mau sampein, artinya kebiasaan untuk nahan kencing, mau anak kecil kayak mau anak gede gitu dok ya. Daya tampung, ini dia orang mau kencing tuh kalau kandung kencingnya tuh udah penuh. Penuh itu ya isinya antara 500 sampai 1000 lah, maksimal 1000. Kalau dia mau kencing itu artinya udah kebanyakan di situ. Kalau ditahan, kencingnya naik ke atas ke ginjal. Ginjalnya itu balik lagi ginjalnya jadi dia muter tuh ya. Mampet. Oh, dan itu bisa infeksi. Bukan terjadi siklus gitu dok ya? Bukan. Balik-balik. Dan satu, karena dia ke atasnya bukan susah, dia jadi teregang. Lama-lama dia udah nggak elastis lagi. Kan sebenarnya kan kalau dia penuh, dia mestinya dorong keluar ke bawah. Ini kok gini-gini lama-lama dia udah loyo, Frank. Akhirnya sebenarnya orang yang normal itu tiap 2-3 jam sekali dia harus kencing. 2-3 jam sekali. Oh, berarti saya masih normal lah dok. Kalau setiap 30 menit kencing namanya beser, Frank. Enggak, kadang-kadang gini. Ini kebiasaan saya kan dok ya. Belum selesai kencing karena mau buru-buru, kabur pergi dulu. Ntar habis itu berasa mau kencing lagi tuh dok. Nggak apa-apa. Pokoknya setiap mau kencing harus kencing. Pokoknya prinsip jangan ditahan. Nah itu kan kadang-kadang gini. Ada teman saya pergi jalan-jalan ke Eropa. Karena kapan kali mau kencing mesti bayar 1 euro. Dia tidak minum. Kalau kencing dia tahan. Nunggu sampai ke rumah, sampai ke hotel. Itu kan membahayakan ginjal, Frankie. Saya akalin tuh dok kemarin. Kalau saya sekarang kalau jalan-jalan saya pakai Pampers deh orang dewasa dok. Serius. Karena daripada kesiksa kita nggak bisa kencing. Ya mendingan kita kencing di Pampers aja udah. Ada satu, Frankie. Ada satu teman saya nih. Dia dokter. Kali dia pergi keluar. Kalau pergi ke luar kota, kadang-kadang tolnya jauh. Dia sediain sarung tangan, Frankie. Oh. Kalau dia udah kencing di sarung tangan, ikat sama dia. Lepas sarung tangan isinya karena kencing. Tapi ada satu lagi, Frankie. Bawa botol yang mulutnya yang mulutnya gede, Frankie. Standar dok, mulut botol segede gini nih. Enggak, yang gede ada, yang biasanya dipakai kalau kamu beli 1 liter kopi itu kan botol lubangnya susu. gede. Tahu apa bahayanya kalau kecil gini? Hah? Nggak ada bahayanya sih dok. Ada, kepalanya masuk nggak bisa keluar, Frankie. Nah itu salah dok. Salah ukuran dok. Enggak, jadi nggak boleh ditahan, prinsipnya nggak boleh ditahan. Terus kalau kencing kan, kalau minum cukup apa enggak kan, waktu itu kan saya bilang minum cukup tuh kalau kencing dilihat warnanya, mestinya warnanya bening seperti air begini, tidak berwarna, Frankie. Kalau agak kuning agak kurang. Kalau udah sampai coklat, itu kurang sekali minum, harus segera minum. Oke, jadi ini dok, sebentar dok, saya mau ingat-ingat lagi yang tadi dokter ngomong nih ya, supaya ginjal kita
bertahan lebih lama nih dok ya, bukan berarti nggak bisa rusak ya. Iya. Lifestyle kita harus benar. Jangan minum alkohol, jangan ngerokok, minum cukup dan jangan tahan kencing. Udah 4 nih dok. Ya. Apalagi kalau kencingnya lebih sering dari biasa, kencing lebih sering dari biasa, anyang-anyangan orang bilang. Kencing kayaknya nggak habis, mau kencing lagi itu tanda infeksi, Frankie. Oh, infeksi kencing harus ke dokter, obatin, karena kalau infeksi kencingnya di bawah nih infeksinya nih, dia naik ke atas ke ginjal, nanti ginjalnya rusak gara-gara infeksi. Jadi jangan mengabaikan kalau ada infeksi kencing. Apa tandanya infeksi kencing? Kalau anyang-anyangan kencing nggak habis-habis, kencing kayaknya udah selesai, gak lama lagi kok tapi kayaknya nggak habis. Habis itu mau kencing lagi lebih sering dari biasanya. Apalagi kalau kencingnya panas. Apalagi tapi kencing kan memang panas kan dok? Enggak, tapi panasnya lebih panas dari biasanya. Jadi itu harus ke dokter. Jadi kencing yang anyang-anyangan itu termasuk juga harus diperhatiin tuh dok. Karena kalau dia infeksi biasanya dokter periksa kan kencingnya, oh ternyata ada kumannya, diobatin. Jadi nggak sampai ginjalnya rusak. Ya. Terus apalagi dok, udah 5 nih dok. Duduk jangan terlalu lama, Frankie. Kan kebanyakan duduk. Orang duduk terus itu nggak bagus buat ginjal. Makanya kalau kamu duduk, orang banyak kan kerjanya duduk nih, main game dulu terus 2 jam sekali istirahat sebentar, berdiri gitu. Jadi kalau kita selingin sama kegiatan lain masih boleh. Iya. Nah soalnya kan kalau nyetir kadang-kadang bisa sampai 4 jam dok saya dok. 4 jam baru berhenti. Gitu. Ya tapi maksudnya jangan tidur. Wah udah ada rest area, hantam terus gitu 6 jam terus. Ya sanggup, tapi masa itu nggak bagus buat ginjal karena kebanyakan duduk juga nggak bagus. Termasuk orang yang kerja di kantor ya dok ya? Ya. Jadi harus ada jeda, ada break di antara itu. Dia mager, malas gerak. Ya. Terus hantam di belakang komputer, udara dingin gitu ya, nggak masalah toh, nggak keringetan. Atau pekerja konstruksi ini dok. Ya. Dokter lihat kan kalau ada alat yang namanya kren itu dok, sampai ke lantai berapa puluh itu kan ada kren operatornya tuh dok. Kren operator itu kan nggak gampang kalau dia mau kencing tuh dok. Iya. Mungkin dia udah siapin buat WC sendiri kali ya. Ya. Jadi artinya mungkin kayak tadi entah itu pakai pampers atau pakai sarung tangan dokter bilang tadi. Bawa pispot ke atas. Iya. Karena kan kalau dia turun naiknya tuh udah ngabisin waktu. Oke, jadi artinya pekerja-pekerja yang punya resiko itu berada di satu tempat dengan kondisi duduk lama, itu nggak bagus. Jadi harus diselingin sama kegiatan lain supaya badan kekoclok-koclok lah ya. Iya. Terus apalagi dok? Tidur harus cukup. Itu kayak hidup, Frankie. Tidur harus cukup. Tidur yang cukup 6-8 jam. Kenapa? Karena ginjal tuh kerja terus, Frankie. Kalau kamu siang, kamu minum, kamu terus kerja. Tapi kalau begitu kamu tidur, itu dia kerja, ginjal kerja, nyaring darah. Tapi kerjanya tidak seberat pada waktu kamu tidak tidur. Oke. Jadi itu memberi kesempatan dia untuk memperbaiki diri kalau ada yang rusak. Itu dok ya. Ya. Jadi harus cukup tidur. Nah, apalagi jangan menganiaya ginjal dengan makan obat sembarangan. Nah, semua obat disaring di ginjal. Nih dok, ada yang merusak ginjal dibandingkan obat lain, tapi semua obat dibuang di ginjal. Makanya jangan makan obat sembarangan. Nah ini saya agak mau bahas lebih dalam masalah obat yang sembarangan ini dok. Suplemen termasuk obat atau bukan dok? Tidak. Suplemen bukan obat, vitamin bukan obat. Enggak, tapi itu sendiri juga rada membebani sebenarnya. Artinya tidak membahayakan, tapi membuat ginjal kerja keras dok ya. Iya. Nah, satu lagi hormon kayak melatonin dok.
Melatonin kan hampir banyak, terlalu banyak orang yang sering minum itu rutin. Iya, cuman malam doang kan. Malam doang, nggak masalah. Enggak ada masalah. Nah, yang paling berat itu adalah yang harus dihindari adalah analgetik, Franky. Analgetik merusak ginjal. Analgetik itu paracetamol, semua obat-obat anti sakit itu akan merusak ginjal, Franky. Itu sebabnya. Makanya kalau minum obat gitu harus disuruh dokter, nggak boleh dipakai setiap hari rutin. Dulu atau jangka panjang rutin setiap hari jangka panjang, itu nggak boleh. Dulu saya pernah begitu, makanya dokter tahu kan, dia punya ini apa, kualitas fungsi ginjal saya turun. Begitu saya stop minum obat tuh dok, langsung ya lumayan naik lagi, kira-kira 10% lah naiknya dok ya. Waktu itu wah parah banget nih. Gitu. Saya stop langsung, nggak minum obat-obat lagi. Tapi jadi artinya saya ulang nih dok, saya minum hormon melatonin nggak ada masalah. Vitamin nggak ada vitamin masalah. B1, B12 suplemen tuh nggak ada masalah karena itu boleh dibilang ya buat badan juga ya. Kalau analgetik buat ngancurin sakit ya. Iya, padahal kalau udah rasa sakit, kamu sakit mesti ke dokter, cari sakitnya sebabnya apa. Diobati sebabnya, bukan dikasih hilangin sakit. Ya kan saya udah jadi dokter bohongan dok. Nah, terus apa lagi dan dok? itu paling banyak orang-orang di warung itu paling banyak lakunya obat analgetik, Franky. Nah, yang ini lebih susah, Franky. Pertama, garam, Franky. Makanan yang terlalu asin, konsumsi garam lebih banyak itu merusak ginjal karena NaCl itu susah dibuang di ginjal. Dan dibuangnya ke ginjal pasti. Karena kalau kamu bisa sekali waktu ngerasain kencing, rasanya asin, Franky. Dibuang di situ. Dia berat sekali untuk nyaringin si NaCl itu. Garam dan kan, dia ngerusak, Franky. Garam kan di dunia banyak sumbernya nih dok. Ada yang berasal dari gunung, ada yang berasal dari laut dok. Dua-dua problem. Sama, natrium problem. Di WHO sudah memberikan batasan maksimal 2 gram. Per hari. 2 gram itu 2 gram asin tuh dok. Iya, tapi sepanjang hari. Iya. Nah sekarang kamu ngerasa asin nggak kalau kamu pakai micin? Pakai micin. Micin itu natrium glutamat. Iya. Nggak asin kan? Enggak. Rasanya umami kan, enak. Tapi itu garam. Kamu makan snack itu yang keripik-keripik itu, garamnya kan banyak. Iya. Kamu makan soto. Kalau soto saya makan. Soto ada itunya kan kecampur sama santan. Kamu rasa berapa banyak itu di game? Coba kamu liatin kalau orang bikin nasi goreng di pinggir jalan, pok, wah namanya garam tuh berapa banyak? Udah pasti 2 gram lagi. Sudah sih dilakukan penelitian ya, orang Amerika aja yang makanan ini tidak terlalu asin. Begitu diperiksa, itu garamnya ternyata 2,5 kali lipat, jadi 3 gram Franky. Makanya pada rusak ginjalnya. Tapi bule memang kebanyakan dia jarang olahraga sih secara umum ya dok ya. Banyak orang-orang mereka yang dalam tanda kutip kalau saya keseratin ke sana ya, itu cuman jadi rutinitas kerja doang dok, nggak ada yang lain-lain ya gitu. Chinese food. Berapa banyak yang pakai garam, tapi dipakai micin juga. Langganan saya di Pecenongan dulu dok, waktu yang asli yang jualannya masih ada. Kalau ngasih micin bukan pakai sendok, diambil, dituang begitu. Itu natrium. Ditambah lagi sama asinnya kan. Jadi natriumnya banyak. Udah pasti lebih dari 2 gram lagi. Kayaknya enak buat makan ntar nih. Makanya kalau mau menghindari itu, tirulah istri saya. Istri saya makan cah kangkung. Cah kangkung kan, kangkung dicak. Kangkung ini dicuci. Nggak pakai garam. Dicuci. Cah kangkung itu. Iya, yang dari dikasih restoran air, maksudnya. dicuci, kemudian dimakan kangkungnya doang itu. Limbahnya dibuang. Nah itu dokter beli tuh cah kangkungnya maksudnya? Beli di restoran. Di restoran, dia tuangin air. Dikocak-kocak gitu, jadi hilang tuh terus rasa harganya nggak sama tuh dok. Daripada kayak gitu mendingan aja bilang tolong jangan pakai garam supaya harganya dikurangin dok. Memang kalau dia makan gado-gado, gado-gado bisa ininya bumbunya. Bumbunya paling pakai 1 sendok. Malah dia nggak pakai bumbunya, dia makan rebusannya doang.
Itu salah satu upaya tuh menjaga ginjal. Dia happy dok begitu. Hah? Dia happy. Kalau saya mah kagak. Nah, terus dia tahu kan makan nih soto Betawi, nasi kan, Nah, ada santannya kan. dicuci lagi tuh nasi uduknya. Bukan. Soto Betawinya. Soto Betawi dimakan dagingnya aja pergi. Enggak dicuci itu. Ya kan daging dongko aja kan dimakan. Lah kamu kebayang kalau makanan Padang tuh enggak ada tuh dia namanya dikuain gitu. Enggak ada. Itu isinya garam dia bilang. Nah, saya itu makanan soal asin apa enggak itu tergantung dari budaya. Dibawa dari sejak kecil. Keluarga saya, mama saya biasa masak yang berasa asin. Jadi semua anak yang setelah kawin, anaknya banyak, setelah kawin semuanya makanan asin semua. Ya, saya sih kecuali saya. Sekarang saya bisa kebayang sih dok, betapa dokter menderita sekarang dok. Enggak, tapi itu ternyata bisa belajar Frankie. Saya ketemu istri saya yang makannya itu anyep begitu ya, enggak, dia nggak main garam. Dan namanya snack yang keripik itu dia udah nggak makan gituan. Jadi kalau misalnya makan jadi nggak pakai yang ada macam-macam yang garam-garam gitu ya. Dia makan gituan. Lama-lama lidah saya kok tawar amat. Jadi memang itu makanannya tawar. Tapi lama-lama saya beradaptasi. Jadi sekarang kalau saya pergi ke rumah saudara saya, makan di situ saya kasinan. Memang terlalu asin saya bilang. Jadi adaptasi Frankie. Tapi sobat begini. Contoh, kamu makan popcorn. Ya. Asin kan? Enak. Makan keripik singkong, kan asin kan? Ya itu asin-asin semua. Nah itu memang dikasih Frankie. Tapi itu ada sudah konsumsi. Kalau kamu merasa konsumsinya lebih, ya kamu mesti netralisir. Iya. Nah, artinya makan makanan lain yang misalnya buah-buahan yang tidak ada garamnya, supaya nggak melewati batas 2 gram. Iya, itu dia. Oke kan pernah saya ngomong sama dokter. Kalau kita minum masakan minuman yang ada gulanya nggak boleh 15 gram per serving, ya minum sepertiganya aja. Itu sama aja kayak tadi dok makan makanan. Tapi masalahnya kamu bisa ini nggak gitu. Iya, sisanya sayang dihabisin juga. Enggak lah. Tapi maksudnya itu yang mesti dijaga. Itu garam itu yang paling membahayakan ginjal, Frankie. Garam ya? Ya. Mau garam dari gunung, garam dari laut sama aja ya? Sama aja. Ada garam Himalaya lah apa sebagainya, tetap aja garam loh, Frankie. Karena di Eropa kan garamnya dari gunung. Terus dok, garam. Apalagi? Kedua gula, Frankie. Dua-dua yang bikin makanan enak nih dok. Nah, iya. Nah jadi gula, gimana gula? Gula itu kan gula dimakan dia buat energi kan. Diambil glukosanya dipakai buat energi, sisanya ditaruh di lemak kan. Tapi begini kan, jadi lama-lama kalau kita makan banyak gulanya makin lama di darah makin banyak kan. Iya. Ada batasannya 180 mg per liter di dalam darah. Kalau udah lebih dari situ, tubuh bilang, hei bahaya nih, bisa kebanyakan gula nih. Gula itu bikin radang. Ini dibuang di kencing. Gulanya itu dibuang di kencing. Jadi dibuang di kencing kalau lebih dari 180. Dapat tambahan kerjaan nih dia si ginjal. Nyaring lagi. Makanya pada saat dia nyaring di kencingnya ada gula. Itu kan kerjaan tambahan buat kencing. Lama-lama ginjalnya rusak. Nah kalau udah ada gula di dalam kencing, namanya kencing manis. Diabetes mellitus, Frankie. Artinya udah kelebihan gula di darah dibuang di kencing. Jadi baru disebut kencing manis itu kalau over ada di itu. Dan itu adalah mulai sejak awal rusaknya ginjal. Katanya konon kalau orang udah kencing manis berlarut-larut gitu lebih dari 180, lu kencing makin lama makin kencing makin banyak itu lama-lama ginjalnya rusak. Nah orang yang kencing manis itu seringkali akhir hidupnya adalah dia cuci darah, Frankie. Ngerembet sana sini ya. Karena kencing manis itu ngerusak pembuluh darah di dalam situ. Akhirnya gara-gara rusak ginjalnya, di darahnya keluar protein. Gulanya juga banyak. Lama-lama rusak. Kalau udah rusak ya udah harus ganti ginjal. Jadi makanan juga jangan rakus juga judulnya dok ya. Ya. Jangan
Kalau kita mau makan makanan yang asin-asin, batasin tuh Hmm, jumlahnya. hmm. Bukan nggak boleh makan asin kan dok? Boleh, Tapi boleh. batasin jumlahnya kan. Ya itu nggak boleh lebihan. Tapi Nah itulah makanya kan saya bilang supaya sehat, kalau mau makan enak, ajak temen. makanya saya berbela-sungkawa sama dokter Jaya. Apa? Istrinya bikin dokter Jaya susah makan enak. Loh, enggak, tapi saya sih gak ada masalah, Franky. Udah beradaptasi, Franky. Aduh, ya kan tinggal dibatasin aja jumlahnya dok. Kalau misalkan itu Nah, udah. sekarang bagaimana caranya? Biasakan kalau makan, pergi ke restoran atau pergi ke supermarket, mau beli minuman apa-apa, tolong dilihat nutritional fact. Nah, Kalau saya sih, kalau misalnya minuman-minuman kaleng atau apapun lah, dia bilang less sugar, saya akan lihat di situ nutritional fact. Itu nggak boleh bohong. Sukrosa atau sugar atau gula, ditulisnya sukrosa, sugar atau gula itu sama. Nggak boleh, saya nggak pernah minum yang di atas 5 gram, Franky. Maksimal 5 gram. Artinya kalau itu dibilang tuh less sugar segitu. Less sugar. Itu. Yang kedua, lihat karbohidrat. Karbohidratnya nggak lebih dari 10%. Kalau dia sugarnya nggak ada, kan ada yang no sugar, tapi karbohidratnya lebih dari 10%. Saya nggak minum juga. Karena itu juga gula. Tapi kalau kita nggak tiap hari kan nggak apa-apa dok. Ya enggak. Ya Tapi kan sesekali doang gitu ya. mostly kalau kenyataannya cuman begini. Ini nakalnya pengusaha makanan di Indonesia, Franky. Dia bilang less sugar. Kemarin saya baru aja nih disuruh bicara kan di salah satu rumah sakit. Ya. Dikasih minum sama Rumah sakitnya. pimpinannya. Nih dok, katanya. Wah, enggak, saya nggak minum minuman kaleng, saya bilang. Enggak, less sugar katanya. Begitu saya liatin, less sugar. Tulisannya kecil. Saya foto. Saya gedein kan, kalau di kamera kan bisa digedein. 12 gram. Saya bilang, sorry saya nggak minum. Terus jadi mau ngapain dok? Ya udah kopi pahit aja, saya bilang. Kopi pahit, Franky. Karena saya nggak mau ngeracunin ginjal saya, Franky. Sebentaran juga nggak mau dok ya? Nggak. Nah, gitu. Gula itu susah, Franky. Karena kenapa? Kalau caranya udah seperti itu, yang namanya makanan-makanan kecil, itu gulanya tinggi, Franky. Makanan tepung-tepungan tuh, sekarang contoh deh, pergi ke mall, yang ngantri panjang-panjang itu semuanya, itu gula semua, Franky. Itu beli gula semua. Semua teh, kopi, apa itu gula semua, Franky. Dan mereka hebatnya ya, perusahaan-perusahaan itu. Misalnya kamu ambil nih satu minuman kaleng nih. Di sini sama di Malaysia. Pabriknya sama. Namanya sama. Di sana 2 gram. 3 gram. Di sini 15 gram lagi. Mungkin harganya lebih murah gula di sini kali dok. Bukan. Jadi dia lebih royal. Karena kalau dia makan gula, dia ketagihan, Franky. Ketagihan itulah yang membuat dia jadi laku. Tapi itu membahayakan. Bahkan di sini yang namanya susu aja buat bayi aja tuh gulanya lebih tinggi daripada yang seharusnya. Hati-hati. Kalau saya sih kalau kayak gitu jarang-jarang saya berani makanan yang kue-kue apa segala macam tuh, karena memang gulanya tinggi. Dan minuman juga dari sama. Yang tadi dokter sebut ini dok, tidur, makan, minum alkohol, minum apa dok? Jangan tahan kencing. Ini dok, minum alkohol sama minum apa tadi dokter? Alkohol. Pokoknya yang ini kan boleh dibilang nih jarang nih dok ketemu dok. Ngerusak ginjal paling ya cuma sekedar nuang lewat. Tapi yang dok 2 terakhir ini kan yang paling parah nih menurut saya nih dok. Karena ini berhubungan tiap hari punya kehidupan kita. Iya. Ya kan? Kalau tadi yang dokter ngomong tuh minum alkohol, ya kita emang mau bangkrut beli alkohol mahal begitu. Terus satu lagi minum apa tadi dokter sebutin. Nah itu juga ini. Tapi ini 2 nih dok. Gula, garam. Makanya satu gini. Kalau cucu saya sih udah begini, saban kali pergi sama istri saya, grandma banyak aturan katanya. Karena kalau sama dia nggak ada minuman apa, es krim, no es krim, minuman air putih, lalu dia kasih air putih. Nggak ada itu yang namanya, wah ini ada
teh apa, boba apa kagak ada, Frank. Air putih. Grandma pelit. Itu makanan sehat. Saya bilang nggak apa-apa. Pokoknya dari sebelah sana ada yang ngajarin apa. Pokoknya di sini itu dia udah tahu itu yang bagus gitu. Jadi ada alternatif Nah, gitu. itu sebenarnya bagus tuh, Dok. Jadi ada keseimbangan, Dok. Balance. Oke, Dok. Terus apa lagi, Dok, yang kita zolimi si ginjal tadi, Dok? Kalau hipertensi, obatin hipertensinya. Orang Obatin. darah tinggi banyak, Frankie. Ah. Darah tinggi itu batasannya adalah kan normal kan 120 80. Lebih rendah dari itu nggak apa-apa, 110 70 nggak apa-apa. Kalau paling tinggi setinggi-tingginya itu adalah 140 90. 140 ya jadi. Nah, kalau sudah tinggi, yang pertama kali dihantam tuh ginjal, Frankie. Karena tekanannya tinggi, dia kerjanya jadi lebih Oke. susah. Itu paling ini. Nah, orang biasanya bandel. Kalau darah tinggi nggak berobat, nggak makan obat ke dokter. Karena gini, kalau ke dokter darah tinggi disuruh makan obat terus seumur hidup. Orang bandel, Frankie. Itu kan obat kan rusak ginjal juga kan, Dok? Obat sakit. Dokter itu sudah belajar yang namanya dokter. Ngasih obat begitu, dia ada risk benefitnya. Resikonya itu lebih kecil dibandingin manfaatnya. Dia kasih gitu supaya tekanan darah normal, ginjalnya gitu. Karena dianggap kalau nggak makan obat itu, ya mungkin dia nggak apa-apa, tapi nanti ginjalnya rusak, lebih berat. Ini urusan tekanan darah tinggi, Dok. Istri saya kan kebetulan memang tekanan darah tinggi, tapi saya minta dia minum untuk apa? Minum itu aja, seledri. Lumayan hasilnya, Dok. Nurunin tekanan darah seledrinya di jus. Oke, guys, kan gini, whatever, kalau darah tinggi itu harus diobatin, prinsipnya itu, diobatin sampai normal. Karena kalau enggak, ginjal itu yang akan kena sengsara. Tapi nggak masalah kan, Dok? Artinya lebih bagus minum. Nggak ada masalah, mau obat apa sih terserah. Lebih bagus kita minum jus ekstrak dari si seledri daripada kita minum obat penurun tekanan darah kan, Dok ya? Ya pokoknya prinsipnya kalau dia ke dokter kasih obat itu karena obat harus diminum seumur hidup, sudah ada penelitiannya bahwa dia aman kalau diminum jangka panjang. Beda dengan tadi obat analgetik itu nggak boleh jangka panjang, nggak boleh diminum rutin, nggak boleh setiap hari. Tapi kalau darah tinggi, obat kencing manis segala macam itu sudah diteliti itu lebih aman diminum daripada nggak diminum gitu loh. Pantesan dia marah melulu sama saya, Dok. Hah? Isya marah melulu. Bukan kali itu. Saya minum obat analgetik itu, Dok, nggak mempan 1, saya minum 2, 3. Udah kayak makan kacang dia bilang. Oke, jadi itu tekanan darah tinggi juga orangnya artinya membuat ginjal kerja keras, Dok ya. Ada satu yang tadi baru kamu langgar. Apa? Saya makanya ngeliatin kamu ketawa aja. Kamu tadi minum apa? Yang di mana? Oh, dimakan tadi. Soda gembira, Dok. Kan buat saya happy. Itu. Tahu nggak yang paling pantang kalau buat ginjal apa? Minum soda, Frank. Maaf, itu minum soda itu strongly not recommend. Sesekali, Dok. Saya minum soda gembira udah pakai. Enggak, sekarang pertanyaan kamu habis minum soda gembira, kamu gembira enggak? Ya, happy aja, Dok. Nih gini, soda itu mengandung gula. Karena sodanya tadi Fanta kan? Karbonat. Fanta, Coca-Cola atau apapun lah, itu isinya gula doang, Franky. Oke. Ditambahin lagi susu gembira. manis, Dok. Gembiranya apa tadi? Apa gembiranya? Susu kental manis. Susu aja itu laktosa. Laktosa itu galaktosa dan glukosa, itu 2 gula. Ditambah manis, tambah sugar. Wah, itu yang namanya kamu tuh tiba-tiba ditimpuk dengan gundukan gula, Franky. Tapi nggak apa-apa, Dok. Paling nggak kalau mati saya udah ngerasain yang enak dulu, Dok. Saya tuh dulu soda gembira minum pada waktu saya SMP, Franky. Habis itu udah kuliah kagak. Karena kenapa? Udah tahu problemnya. Udah masalah, ada penelitiannya, sodanya aja meningkatkan kerusakan ginjal. Sodanya doang nih. Apalagi soda yang manis. Kan ada soda yang kata dia bilang tidak pakai gula. Katanya. Digantinya bukan gula. Gula itu kan sugar. Digantinya fruktosa, Franky. Gula jagung. Sama aja. Itu fruktosa itu. Soda emang ada gulanya ya? Gulanya banyak sekali. Enggak, maksud saya kan ada air soda, Dok.
di Indonesia kalau kita ngomong air kan air biasa nih, iya. H2O. Tapi kalau di luar negeri water itu water soda. air soda. Nah, sodanya itu sendiri selain bikin keropos tulang, dia itu merusak ginjal, Frankie, walaupun nggak ada gula. Walaupun nggak ada gula ya. Jadi itu masalahnya, soda itu strongly not recommended untuk ginjal. Apalagi kalau ditambah lagi dengan yang lain-lain tadi. Jadi kita minum es teh manis juga nggak boleh kalau pakai soda, Dok ya. Es teh manis biasa aja ya. Terus apa lagi, Dok? Kayaknya makanan saya banyak yang bagus-bagus sih, Dok. Nggak apa-apa, kan kamu nikmati kan? Iya, saya bilang paling nggak saya udah nikmatin, Dok. Terus apa lagi, Dok? Kalau orang kena kencing manis, obatin kencing manisnya. Jadi 2 penyakit yang kalau nggak diobatin itu malah istilahnya bikin nambahin penyakit gitu, Dok ya? Pokoknya kan ada orang kencing manis berobat ke dokter untuk kencing manis terkontrol, itu sangat membantu menjaga ginjal. Kalau kencing manis, waduh, ada orang kan kencing manis sudah ada susah, Frankie. Ibu saya kencing manis, udah kita kasih tahu sama dokter di gini-gini, udah diajarin, udah setiap hari suntik di ini, tuh gini, mama nggak boleh makan kue ya, kasihkan kue lapis, ya gitu. Begitu kita meleng diambil, itu makan, nyolong Frankie, nyolong makanan, betul serius. Orang kencing manis tuh bukan salahnya dia lapar melulu. Nafsunya besar, tetapi dia nggak boleh. Jadi penyakitnya yang membuat dia seperti itu. Lapis legit kan ya? Kesukaan saya, Dok. Enak. Tapi itu kalau nggak boleh, kan rusak ginjal. Iya, itu kesalahan dia, Dok. Mestinya ditutup sama satu lapisan mentega. Lapisnya nggak kelihatan lagi, Dok. Jadi kue. Enggak, tapi begini. Semua tuh sebenarnya yang mau dilakukan adalah apa? Jangan berlebihan, Bang. Jadi kalau punya selapis gitu, satu gitu, makan satu potong aja, yang lain kasih orang. Mesti eling lah ya, Dok ya. Iya. Jangan rakus. Tapi meski kalau udah kencing manis ya mbok ya berobat ke dokter, atur supaya gula darahnya udah normal gitu loh. Oke, jadi ini 4 ini bahaya nih. Gula, garam, penyakit 2 ini. Ini, soda satu, jangan lupa kamu. Soda, undang-undang soda gembira. Dilupain. Soda kagak boleh. Iya, soda. Berarti 5. Soda itu temennya kan banyak tuh namanya. Ya ada banyak macam lah, yang pokoknya sparkling itu kan. Iya, itu sparkling kan nggak ada, sodanya dikit ya, Dok. Sodanya sedikit kan sparkling. Terus kalian banyak. Jadi mendingan kalau gitu udah satu yang paling ginjal friendly itu adalah air putih. Nah, sekarang masalah air putih, Dok, saya nggak tahu juga nih, Dok. Kita kayaknya bahasnya bagus banget. Air putih kan kalau waktu kita sekolah, yang bagus tuh yang netral, pH 7. Sekarang malah ada iklan yang pH-nya basah. Karena gini, bukannya nggak salah, kita tuh perlu yang pH 7. Tapi makanan kita kebanyakan pH-nya rendah. Oh, asam. Nah, jadi dinetralisir dengan yang gitu. Makanya yang namanya itu ada perusahaan tuh ngejual mesin buat saringin air. Airnya mesti ada pH-nya tuh, pH berapa, pH basah. Yang basah itu dipakai buat minum. Yang kurang basah dipakai buat nyuci sayur lagi. Sampai mahal itu alatnya berapa puluh juta. Tapi itu memang betul, dia basah itu diperlukan tubuh karena kita kebanyakan masukin barang asam di dalam tubuh. Ini 5 nih, Dok, yang paling susah untuk kita untuk kita taat. Ya kan, ada satu lagi, Frankie. Apaan? Udah 5 aja udah cukup nih, Dok. Satu lagi. Apaan? Jangan minum kopi berlebihan, Frankie. Oh enggak, kalau kopi saya enggak. Nggak tahu nggak berlebihannya berapa. Dulu kan pernah kita ngomong ya. Orang normal minum kopi itu maksimal 2 gelas satu hari. Orang normal. Tapi ada yang sangat addicted dengan kopi. 2 gelas berarti setengah liter tuh, Dok ya? 2 gelas atau 2 cup kecil? Ya, 2 porsi lah. Ya kalau yang kecil tuh yang espresso kan 1 sloki double itu 1 sloki. Itu sudah dianggap 1 gelas. Yang paling maksimal begini, 1 gelas kopi. Kalau kopinya bukan nggak kental-kental banget ya, normal gitu ya. Itu 50 mg kafein.
50 miligram. Maksimal tuh 400 Franky. Hmm. Kalau mau, ya saya senang banget mau kopi terus. Oke, 400. Kalau 400, kalau ini 50 itu 8 gelas. Banyak juga ya. Kalau di atas gini, kopi itu sudah diketahui bagus buat jantung dan segala macam. Kalau dia kok dosisnya masih rendah-rendah, is okay, nomor bagus. Sampai menengah gitu. Tapi kalau berlebihan dia akan juga nggak bagus buat ginjal. Kalau di atas 8 gelas itu nggak bagus buat ginjal. Tapi yang jadi masalah bukan kopinya, Franky. Apa? Gula. Tambahannya itu gulanya, kopi manis, ditambah susunya itu gula, ditambah lagi manis. Nah itu yang bikin parah. Jadi akhirnya jeleknya kopinya itu bukan gara-gara itu. Dan satu lagi, kafein itu selain dia gelas itu, ada juga di barang lain, di minuman lain. Apa? Kue tart. Bukan. Kafein itu ada pada pada teh. Ya. Ada di coklat. Yang namanya dark coklat itu kafeinnya tinggi, Franky. Di teh itu kafeinnya tinggi. Jadi artinya kalau kamu makan coklat, makan itu sama aja sama kamu ini. Jadi batasan 400 itu dijumlahin itu ya. Dijumlahin. Jadi artinya minumnya sekadarnya lah. Jangan terlalu berlebihan. Karena beberapa orang yang itu udah edik tuh sama itu. Wah, kopi terus. Ya kalau kebanyakan semuanya juga jelek. Jadi itu dia jelek kalau kebanyakan. Artinya nih dok, saya kan ada 3 minuman nih dok yang nggak boleh. Saya lupa yang tadi itu. Pokoknya minum alkohol dan ini 3 minuman ini dieliminir, ganti air putih aja dok ya. Ya. Gitu dok ya. Tapi kalau mau kopi boleh kopi hitam. Jangan kopi gula, kopi manis. Sementara kalau yang tadi 2 penyakit ini kita harus tertib. Jangan nggak tertib gitu ya. Ya lumayan lah. Artinya kan sebenarnya ngejaga ginjal tuh supaya dokter bilang jangan ngenzolimi ginjal tuh. Ya artinya kita jangan terlalu senang dengan makanan atau minuman yang modern. Balik ke zaman dulu. Orang minum cuma air dari kentong kendi doang kan. Sehat tuh. Sekarang sih udah nggak ada. Ya, tapi kalau orang minum itu sebenarnya orang minum kopi itu pada prinsipnya kopi itu nggak manis, pakai minum kopi sama pisang goreng gitu loh. Kan nggak ada manis-manis. Orang Indonesia aja makan kopi manis, pakai. Kalau mau ya kopi yang sehat, saya bilang nih kopi sehat. Sorry aja. Kalau mau kopi sehat itu adalah kopi egg coffee, Franky. Kopi Vietnam. Ya kan di Vietnam tuh ada egg coffee. Jadi kuning telur dikocok sampai berbusa dikasih ke kopi. Di Indonesia dok, salah kalau dokter bilang minum kopi pakai gula. Minum gula pakai kopi dok, karena kok gulanya tuh bisa setengah gelasnya. Nah, tapi yang hebatnya begini, Franky, saya juga nggak tahu ya, gulanya Indonesia sama gulanya Jepang itu beda, Franky. Gula Jepang itu gulanya nggak manis, garamnya nggak asin, kan itu gulanya berupa cube gitu kan. Kalau di Jepang dikasih 1 nggak berasa, 2-5 pun nggak berasa. Di Indonesia 1 biji itu aja udah berasa, lebih manis. Gula cube juga ya? Ya sama. Apalagi kalau yang itu yang gula pasir atau gula, udah mantap lah itu. Itu menunjukkan bahwa kita punya hasil kualitas tebu kita lebih bagus. Tapi kalau di Jepang tuh aneh. Dia minum gitu ya, minum kan teh nih, teh atau kopi lah itu pasti pahit, nggak pernah manis. Dia nggak pakai gula, kalau aja benar-benar yang pahit. Bahkan kuenya kecil-kecil, ukuran segini paling 2x2 senti, manisnya setengah mati. Itu untuk netralisir, tapi dia cuma itu doang, dia nggak makan makanan yang macam-macam. Kalau Indonesia, gula itu kopi manis. Di sini makanan numpuk gitu. Wah. 1 piring bisa dimakan sendiri, tambah begini ya gulanya naik lah. Itu ginjalnya yang menjerit lagi. Ya, besoknya jangan lagi makan itu, Dok. Jangan tiap hari gitu kan. Enggak, tapi kan lebih aman kan kalau sama temen kan. Temen sharing, 1 piring itu dimakan berlima kan. Kamu kesempatan naik gulanya kan nggak ada lagi. Oke, Dok. Jadi artinya nih, Dok, supaya kita nggak
menjolimi ginjal, Dok. Saya coba membuat satu kesimpulan versi saya nih, Dok. Gaya hidup tadi, Dok, harus benar. Terus kemudian kita minum air putih yang banyak, sama istilahnya tertib terhadap obat. Ya. Ya kan disarikan 3. Nah, kalau kita jabarkan yang tadi dokter ngomong tadi tuh, tidur cukup, nggak boleh minum alkohol, nggak boleh minum apa tadi itu, terus kemudian ada pakai temulawak dan sebagainya untuk itu, terus kemudian obat, sampai makanan-makanan itu yang beralkohol, yang itu Dok, garam, gula, sama karbonasi tadi ya, apa sih tadi? Soda. Terus juga sama kopi. Jangan minum kopi. Enggak, minum kopi nggak apa-apa kan. Saya bilang nggak boleh terlalu banyak, jangan lebih dari 8 gelas satu hari itu aja. Kan selama ini kan normal-normal orang nggak sampai 8 gelas tuh. Nah, dengan cara kayak gitu kita hidup tertib tuh, Dok. Nah, bagaimana dengan kualitas usia, kemungkinan ginjal kita itu bisa bertahan berapa lama? Ya sampai kita mati juga itu Tuhan udah bikin 2 itu. Jadi kalau seandainya dia turun-turun kan masih ada cadangan yang itu. Kerjanya kerja bersama-sama tuh 2. Jadi kalau kita lakukan itu dengan seperti itu yang tadi yang kita ngomongin, ya dia aman sampai dipakai Tanpa minum habis. obat, tanpa apa tuh ginjal bisa memperbaiki ginjalnya sendiri kan, Dok ya? Nah, itu makanya harus tidur. Kalau pada saatnya dia tidur, ya tidur karena itulah kesempatan ginjal untuk memperbaiki dirinya. Dok, ini saya lupa apakah benar nggak ya, saya tempo hari pernah dapat omongan dari seorang dokter apa saya lupa. Seseorang setelah usia 30, fungsi ginjal berkurang 1% 1 tahun. Betul, kalau kita kerjain normal, dan kita kan nggak mungkin bisa melakukan semuanya tadi. Mungkin sekali waktu kita makan gula banyak, makan garam banyak, mungkin sekali waktu kita begadang nggak tidur. Artinya 1% berkurangnya itu gara-gara gaya hidup kita yang salah. Iya. Oh, kalau gaya hidup kita bener, ya itu nggak sampai 1% gitu ya? Enggak, tapi kalau misalnya kamu coba, misalnya kayak pendeta Buddha lah. Pendeta Buddha kan makan cuma sekali sehari. Makan kayak sehari, dia kan nggak minum alkohol, nggak ngerokok, minumnya air putih. Gulanya pasti turun, tensinya dia rendah pasti, segala macam. Jadi semuanya itu kalau kondisinya hidup ya dia jauh lebih sehat kan. Cuman kan kita kan manusia normal, sekali waktu lagi jalan sama temen, restoran Padang yuk. Restoran Padang naik kan langsung, wah itu gulanya naik, apanya garamnya naik. Nah, kita ada begitu, ada cheating-cheatingnya lah itu. Jadi artinya nggak susah mungkin ditolak, Dok, kalau diajak makan enak, Dok. Diajak makan enak, diajak minum enak, susah ditolak. Tapi jangan Tapi yang nggak bisa ditolak bukan itu, makanan Padang nggak bisa ditolak. Kalau restoran Padang enak semua. Restoran Padang nggak boleh sebut merek ya, Dok? Nggak. Itu memang enak. Enggak, iya. Karena itu adalah restoran yang ada di mana-mana, Franky. Katanya konon gitu, astronot tuh pertama kali kaget waktu di ke bulan. Begitu sana, katanya ada restoran Padang. Dia pikir orang pertama di katanya ada di bulan. Udah jualan itu orang restoran Padang. Oke, Dok. Terus apalagi, Dok, yang untuk dia punya ginjal ini kesehatannya, Dok? Ya, yang utama itulah. Ya. Jadi kalau menurut saya itu sesuatu yang bisa dikerjakan dan kita jangan lalai untuk melakukan itu. Karena ini akibatnya bikin hidup kita nggak enak, Dok ya. Ya betul, Dok ya. Hidup kita nggak enak, bolak-balik cuci darah. Dan satu biayanya besar, Franky. Sekali cuci darah itu paling sedikit nih ya. Ini kalau kita ngomong untung aja BPJS menanggung, Franky. Paling sedikit 1 juta, Franky. Kebayang nggak ada orang cuci darah 1 minggu 3 kali atau 2 kali. 3 juta, Franky. 3 juta seminggu kali 4, 12 juta. Makanya BPJS duitnya habis juga buat begituan, Franky. Tapi padahal itu terjadi itu kan sebenarnya bisa dicegah dengan cara kita hidup lebih baik gitu loh. Dan nggak enak gitu hidupnya, Dok, kalau menurut saya. Amit-amit sih, Dok. Jadi saya tuh kebetulan saya memang nggak suka yang manis-manis, kecuali kayak tadi, Dok. Ada apa namanya, hilaf. Minum soda makanya gembira. Tadi saya ketawa-tawa aja kan. Iya, saya minum dokter yang gembira gitu. Saya bilang ini menjolimi ginjal nih. Saya udah bilang lah calon pasien ini nanti. Jadi bahan buat omongan sekarang, Dok. Oke, jadi air putih, Dok ya. Air putih 2 liter sehari. Ada nih satu tambahan. Apa? Apanya?
ada yang gulanya tinggi, Frankie. Ya, sesuatu yang aduh itu paling susah untuk kamu nggak langgar. Apa dok? Durian, Frankie. Durian itu gulanya tinggi sekali. Tapi enak dok. Iya, enggak. Tapi itu ada cara mencegahnya bagaimana makan durian itu tanpa tanpa merusak ginjal. Ajak teman kan dokter bilang. Ajak teman. Kedua, itu cara istri saya. Kalau beli durian, cuman boleh bawa 2 biji gitu. Bukan dua buah, Frankie, 2 butir. 2 batu. Iya, itu segitu maksimalnya, Frankie. Oke. Ya itu salah satu usaha itu saya sih senang aja karena kenapa itu artinya dia sayang sama saya, Frankie. Oh. Ya dok, saya mau kasih komen gak enak. Jadi artinya ya nggak bisa, gue nggak ngelarang lo akan makan, tapi ya sedikit lah. Gitu. Soalnya daripada suaranya jadi tinggi ya dok ya. Kalau istri saya sih pengertian dok, paling dia ributnya ntar belakangan kalau udah saya nggak ada orang. Oke dok, jadi ada satu hal lagi dok. Tadi saya mau nanya sama dokter. Ini di luar daripada penyakit dok. Dokter bisa nggak memuji satu kali pujian bisa bikin 2 orang yang dokter ngomongin ke 2 orang itu, satu sakit hati, satu happy dok? Nggak tahu. Kalau dokter ketemu 2 perempuan yang usianya kira-kira mirip-mirip, dokter bilang aja, ih kayak ibu sama anak ya. Betul kan? Iya. Yang satu sakit hati, satu lagi happy dok. Satu kali pujian aja dok. Oke dok, kita cari air putih dulu dok. Tunggu dokter Jaya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dokter Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.